Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Fitriani, NIM 1908 10 11 64. Mata kuliah Micro Teaching, materi kelas 8, berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pembelajaran. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ibu sebut namanya, bilang hadir ya. Yang pertama ada Naufal Hisham, Hadir. Baim, Hadir. Muhammad Iyad, Jihan Musdalifah, dan yang terakhir Erlang Fadilah. Hadir. Ya. Alhamdulillah semuanya pada masuk. Pada sehat gak? Sehat. Sehat. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita harus siap dulu duduknya yang benar. Udah benar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayo baca bersama-sama. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat bacanya. 1, 2, 3. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu walil walidayni ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul Azim. Siapa yang mau baca artinya tadi? Ya. Ya dah, Nopal baca. Dan kau telah memerintah supaya kamu jangan menyembahkan selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata dan jangan kamu membentak mereka dan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. 23. Ya 24-nya. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua
tua sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. 4. Jadi itu artinya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Yang pertama itu ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghayati ajaran berbuat baik, patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat yaitu menyajikan makna berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu mengimplementasikan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat kesimpulan berupa resumen tentang materi berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu membuat cerita tentang perilaku orang yang berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini Ibu akan menayangkan video tentang perilaku orang yang berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selesai. Ini? Jangan lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada sini kok? Di sini kali. Gak ada. Di sini pasti. Kok gak ada? Di sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Uma. Bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Musa yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh kan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Bisa berangkat dulu ya Uma. Rara juga, Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi ketinggalan bekal makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya, Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara,
makan terus. Hah? Mana? Aduh, beresin. Ra, cepet beresin, Ra, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma? Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Ya. Kenapa Tante? Jadi, betul tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma. Ra. Uma itu kayak alarm. Iya. Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdering untuk ngebangunin kita biar nggak telat. Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya nggak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Duh, ini gimana sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh, Nusa maaf ya. Enggak Tante, nggak jadi. Ini Tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa Tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi ini ya? Kemarin kan harusnya. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, Tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Iya sayang, Tante tahu kok. Gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu Bang. Kalau udah malam, Abah juga selalu ngingetin. Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Ntar Rara malah gak bisa tidur. Nusa awalnya sih gak pede. Tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari, orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Wah. Tamat deh. Gimana? Ya, udah tidur. Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil bacain dongeng untuk Rara sebelum tidur.
Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa bales kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Astagfirullah, kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh, Hah? Loh, ini kok nggak ada? Aduh. Pagi Tante Dewi. Tante Dewi, sini Tante. Yuk sarapan dulu. Kan Nusa udah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur, gak pakai gosong lagi. Ya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya Uma cepet sembuh dong, biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya Uma. Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma senang banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Dan selanjutnya Ibu akan menayangkan tentang PPT materi hari ini, yaitu tentang berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Maksud berbakti menurut Al-Atsari adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan, selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, sebagaimana penjelasan di awal video. Selanjutnya, 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepadanya uf sama dengan berkata ah. Yang kedua,
jangan membentak keduanya. Yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan yang kelima, selalu mendoakan orang tua. Manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan utama. Yang kedua, mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat menghindari dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, salah satu sebab diampuninya dosa. Yang kelima, menjadi sebab masuknya ke surga. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Bertutur kata yang sopan, bersikap santun baik di rumah maupun di luar rumah. Membantu orang tua di rumah, melaksanakan amanah orang tua, dan mendoakan orang tua. Dan kepada orang tua yang sudah meninggal, merawat jenazahnya dengan baik, menjaga nama baik orang tua, menjalin silaturahmi yang telah dijalin oleh orang tua, menunaikan janji orang tua. Hormat dan patuhi guru. Dengan kata lain, guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabbi, mu'alim, dan mu'addib. Menurut Cabib Toha memberi pengertian, murabbi adalah orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama bagi orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan mu'alim bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan atau keterampilan. Sementara mu'addib adalah memberi adab dan mendidik peserta didik. Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat. Yang kedua, memudahkan dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, kepada guru yang masih mengajar, dan yang kedua, kepada guru yang pernah mengajar. Kepada guru yang masih mengajar, senyum, salam, sapa saat bertemu, memperhatikan saat menjelaskan materi, melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Bertanya disampaikan dengan santun. Kepada guru yang pernah mengajar, menjalin silaturahmi, mendoakannya, melaksanakan amanah yang diberikan. Dalam dua kelompok. Jadi maju satu-satu yang buat ngambil undian yang udah ibu bikin. Yang pertama apa? Ambil. Ayo Baim diambil satu. Yang mana aja? Erlangga. Dan Jihan. Terakhir ya. Ayo dibuka. Berarti yang dapat satu di sini kelompok satu. Dua. Yang dapat kelompok satu siapa lagi? Beda. Kamu berarti kamu masuk ke sini ke kelompok ini di tengah. Dua. Tengah aja di tengah duduk. Dua. Masuk. Masuk ke tengah. Masuk ke tengah. Nah, Opang berarti sama Naufal sama Bangga. Ini ibu udah membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Nah, di sini ibu sediakan kertas kosong. Nanti kalian isi dengan pertanyaan yang kalian ingin kasih ke kelompok yang lain. Nih, ini kelompok satu. Kelompok dua. Ayo ditulis. Udah selesai. Kalian kasih ke kelompok lain. Pertanyaan yang tadi, kasih Nova, kasih ke Jihan. Nah, di sini kalian ada dua tugas diskusi. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan dari kelompok yang tadi yang kalian udah bagikan. Yang kedua kalian membuat cerita tentang materi hari ini, yaitu berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nih, ibu kasih kertasnya. Sekarang kalian maju per kelompoknya masing-masing.
satu maju ke depan semua. Kelompok satu membacakan pertanyaan dan jawaban dari kelompok dua. Ayo baca. Bagaimana cara berbuat baik sebanyak 2 kali perintah orang tua dan busuk kembali dalam perkataan jaga amanah yang oleh orang tua dan guru. Benar ya. Jadi tadi enggak. Nah, sekarang kalian bacakan cerita yang tadi kalian pernah jadi. Yang lain menyimak, temannya lagi membaca. Dia banyak menjawab. Anak usia 9 tahun Kelas satu. Kelompok satu sudah selesai membacakan pertanyaan dan ya sekarang kelompok dua yang membacakan pertanyaan dan cerita dari kelompok satu tadi. Ayo, Erlangga baca pertanyaan dan jawaban. Ya, nomor tadi kamu jawab. Ayo. Berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, melakukan amal ibadah mulia dan mengasihi Allah. Giliran membaca cerita dari kelompok dua, ya silakan. Seorang anak usia 1 tahun dan berangkat ke sekolah. Jika datang ke sekolah pun dia selalu beringat dan pakaian khusus memang berasal dari keluarga tidak mampu dan hanya memiliki seorang ibu sebagai keluarganya. Sekarang kelompok 2 sudah selesai, jadi kelompok 2 balik dulu ke tempat tadi. Dan sekarang kita akan melakukan ice breathing. Nih, jadi instruksinya pertama, kalian ikutin apa yang ibu ucapin. Jangan ikutin apa yang ibu tunjuk. Nih, contohnya misalkan gini. Pegang hidung. Pegang hidung. Iya, berarti hidungnya dipegang, jangan dagunya dipegang. Ayo, sekarang kalau yang salah nanti maju ke depan. Tidak. Ayo, 1, 2, 3 dimulai. Pegang alis. Pegang alis. Iya benar. Ini apa namanya? Bukan alis kan? Sekarang pegang tangan. Pegang tangan. Tangan dipegang, tangan. Nih, pegang. Pegang kepala. Pegang kepala. Kepala. Terus pegang apa? Pegang mulut. Salah. 1. Ada 2 orang yang harus kena. Ayo. Pegang hidung. Ini. Tadi bayi pegang. Berarti yang salah maju. Sekarang kamu bagikan soal evaluasi dari ini. Sekarang berikan soal yang udah dijawab. Jadi kesimpulannya, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru merupakan kewajiban kita sebagai anak dan sebagai murid. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena ridhonya orang tua termasuk ke dalam ridhonya Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf banyak kesalahan. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pelaksanaan pembelajaran micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.